Halo guys, salam kinclong. Jadi kembali lagi di channel kami Masterpiece Car Care. Kali ini episodenya sedikit berbeda karena kita melakukan interview. Nah, interview kali ini spesial karena kita lagi bersama Dimas Levi. Nah, jadi Mas Dimas Levi ini adalah penggiat otomotif. Beliau demen banget yang namanya mobil-mobil retro, yaitu mobil-mobil sekitar tahun 90-an. Bener ya Mas Levi ya? Iya, benar. Nah, di episode kali ini kita akan sharing-sharing soal gimana beliau jatuh cinta terhadap mobil-mobil retro tersebut. Lalu gimana cara beliau rawat mobil-mobilnya. Nah, tunggu apa lagi? Saksikan episode kali ini. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi kenapa kok masnya ini memilih mobil-mobil retro atau mobil 90-an? Padahal kan ya kita lihat sendirilah, di sini kan teknologi kan berkembang nih. Bahkan sekarang mobil sudah ada yang dari pakai tenaga listrik. Iya. Kenapa kok ditanya seneng mobil tahun 90-an? Orang tua yang lebih dominan kayak yang ngeracun lah. Jadi awal kenalnya karena orang tua hobi otomotif juga berarti? Suka sih, nggak sampai hobi doang, tapi suka ya. Orang tua saya seneng pas saya. Jadi dikenalin dulu mobil orang tua saya punya Mazda Capella, terus punya Daihatsu yang lama itu ibaratnya kayak bukan Zebra ya, sebelumnya lagi Daihatsu Hijet. Hijet 1000 yang station. Nah itu dia kasih gambaran cabar belakangnya aja kayak gitu, terus sempat pegang Daihatsu Verosa. Nah, itu dari situ sih lihat dari gambar-gambar foto zaman dulu ya, kan asik tuh ngeliat mobil tahun segitu, lihat mobil yang baru ini bagus, nyaman, pasti oke ya. Cuma mobil asiknya mobil tahun 90-an pasti ada trouble-nya, itu seninya. Malah karena ada trouble-nya itu bisa jadi keasikan tersendiri. Iya, benar. Jadi mesti ada ibaratnya ngeramut ini itu yang kita ngomong ya kita bangun hitungannya kayak gitu. Atau mungkin karena ada unsur membangun itu jadi kayak ada ikatan lah ya, antara kita sama kendaraan gitu, sama mobilnya. Benar. Oke. Jadi ibaratnya apa ya? Mobil itu ya benar transportasi dari A sampai ke B. Cuma kalau kita pakai yang kita kayak kalau saya seneng misalnya mobil tahun 90-an ibaratnya kayak Boxer ini ada rambutnya dikit gitu, itu ada feel oh iya rek ini eman, misalnya rusak gitu kan eman. Saya orangnya sih emanan sih gitu berarti. Jadi misalnya ini ya apa caranya dibangun pelan-pelan, ditata. Sebenarnya gimana caranya mobil tahun 90-an itu nggak kalah nyaman dengan mobil yang sekarang. Kalau bisa mobil tahun 90-an itu lebih nyaman daripada mobil sekarang juga. Nah, kayak gitu. Karena apalagi ya mungkin sih beberapa mobil-mobil retro gini kan mobil yang berjaya pada zamannya kan, sebenarnya kan gitu. Seharusnya gitu. Cuma gimana caranya pada zamannya itu berjaya, sekarang juga berjaya. Iya kan gitu. Lebih enak. Bahannya tuh juga lebih awet mobilnya. Maksudnya dari segi material dari mobilnya. Dari mobilnya tuh kayak platnya pasti lebih tebal. Ya, Terus dia juga udah dari tahun, anggap aja ini mobilnya tahun 93 sampai sekarang udah berapa puluh tahun dan masih awet. Gimana caranya itu juga kan kita ngeramut ini supaya ya dilestarikan lah mobil tahun 90-an ini. Jadi gini, orang punya uang belum tentu bisa beli mobil yang di tahun 90-an yang dengan kondisi perfect, bagus. Karena perlu hunting, perlu kita cari dulu. Nah itu hunting yang dalam. Karena banyak orang mobil tahun 90-an ini rata-rata disimpan. Karena dia punya entah itu punya kenangan, entah itu dia bilang oh iya ini nyaman mobilnya segala macam. Gitu. Iya. Orang tua sih ya kadang ada dana lebih untuk main mobil 90-an, ada nggak ada. Nah saat ada gini seneng ngeramutnya itu. Alasan kenapa masnya pilih mobil 90-an karena mungkin ada seninya di situ. Karena walaupun orang berduit, tapi kalau belum punya kemampuan untuk cari mobilnya, terus merawatnya juga belum tentu punya mobil retro kan seperti itu. Nah, sebenarnya mobil retro apa sih yang pertama kali masnya tuh jatuh cinta terus kayak wah ini mobil
retro gue banget. Dan kenapa waktu itu pilih mobil itu? Itu saya baru dibeli mobil itu kuliah. Ya, oke. Itu jadi gini. Dulu rame-ramenya film Fast and Furious. Oke. Itu mobilnya Dom yang Dodge. Lampunya kan bunder 2. Oke. Itu asik kan? Iya, iya. Nah, lagi rame-ramenya dulu majalah Retroisme. Oke, itu majalah lokal. Majalah lokal. Oke. Punyanya lupa, pokoknya di Jakarta lah, lokal. Di situ aku baru beli pertama itu edisi pertama tak kedua lihat punya Datsun Tepa, Datsun kotak itu, Datsun Tepa itu pakai lampu bunder 2. Kita aku lihat itu kok asik nih lampunya double 2 gitu. Dari situ kan mau kuliah tuh mau dibeliin itu daripada beli mobil baru nih, minta mobil yang lama. Satu ketika pas ke Malang kita lihat Corolla sama Datsun nggak cocok. Di dalam garasi itu ada Toyota Corona RT81 tahun 72. Itu lampunya bunder dan bentuknya ya kalau ngomong muscle car kecil lah. Bentuknya dari depan garang tapi mobilnya kecil. Iya. 600 cc. Dan itu aku mikir, ini cocok. Cuma saat itu nggak dijual sama orangnya. Terus kalau nggak dijual berarti? Nggak dijual, jadi berharap dijual jadinya kan. Cuma ya dibantu doa akhirnya lah kok dalam berapa bulan orangnya butuh uang, dijual. Dari situ itu mobil pertama saya yang dibelikan orang tua buat kuliah, Corona RT81 tahun 72. Jadi awalnya karena mungkin karena tren dari film atau apa ya, gitu kan? Iya benar, karena tren itu juga dan ya bis orang tua paham juga, ya bis kalau misalnya kamu mau main mobil tua tapi ya harus siap itu tadi. Mungkin juga ada karena memori di mana masnya waktu dapetin mobil tuh nggak langsung kayak kita beli mobil baru kan, langsung ke dealer terus ya tinggal cari inden istilahnya seperti itu kan. Ada uang langsung bayar, nanti bulan depan lu keluar gitu. Ini semua ada proses. Iya. Beli proses, bangunnya mobil berproses. Ketika pakai pun nggak langsung instan, semua ada prosesnya. Entah itu trouble di apa kan kita nggak tahu ke depannya mobil tua ini. Berarti Corona tahun 72. RT81. Waktu itu memang masnya pakai untuk kayak ya sekedar punya, dalam arti kan masnya kan doyan otomotif nih. Mungkin kayak ya sekedar pajangan atau bener-bener mas pakai waktu itu? Bener-bener dipakai. Bener pakai. Itu udah kalau dulu itu berangkat kuliah ya, berangkat rapi, nyampe kampus ya rembes karena nggak ada AC. Nggak ada AC waktu itu. Pakai aja. Itu enjoynya di situ sih, senengnya. Nah kan itu masnya bilang tadi ada bangun mobilnya. Berarti kan mungkin ada beberapa part yang rusak atau pasti. Iya rewel lah kita bilang lah ya. Pasti. Nah gimana masnya menyiasati itu sedangkan masnya juga pakai mobilnya tuh harian? Gini, kalau misalnya ini yang kalau Alus sepedanya kemarin tuh mobil itu trouble-nya saat kemarin tuh remnya udah pertama awal sih seneng karena seneng masih muda ya. Terus pakai terus dibiarin rem cuma fungsi belakang kanan. Nah akhirnya udah dibenerin semua. Ketika kita pakai mobil itu kan kebiasaan kan udah enak. Lagi sehat. Ketika ada trouble pasti mobil itu rasanya aneh. Jadi paling enggak kamu bisa ngerasakan, oh iya sih mobil ini lagi nggak sehat. Oh iya sih mobil ini bensinnya banjir. Itu paling enggak tahu udah dari situ. Justru malah karena kita pakai harian, jadi malah kita paham ini mobil rewelnya apa. Iya, lebih baik kayak gitu. Kita pakai. Ya oke, kalau nggak pakai harian paling enggak kita sering makainya lah. Iya, supaya kita paham ini mobil dalam kondisi seperti apa. Iya. Tapi jangan lupa juga tetap sharing sama yang lebih paham lagi. Iya, mungkin karena itu juga kan komunitas retro lagi hype-nya lah sekarang ya. Benar. Karena memang ternyata cukup membantu dalam ya hobinya masnya ini. Iya benar. Terutama sih orang tua yang ngarahin. Orang tua masnya maksudnya? Papa saya ya udah, oh ini trouble ini masih tapi nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalau ada gini berarti ininya. Oke. Gitu. Paling nggak ya juga dapat ilmu dari situ. Iya. Paling nggak kan kalau kita ngomong mobil retro kan otomatis mobil orang tua kita dulu waktu muda kan sebenarnya kan gitu.
Iya. Itu buat kita itu kan. Iya. Nah, dari pengalaman masnya itu tadi yang masnya pakai harian, pakai kuliah dengan rewelnya dia, akhirnya mobilnya kemana mas? Terus sekarang mobilnya kemana? Masih disimpankah atau? Nah, kalau yang udah zaman dulu itu emang sudah rata-rata udah kejual. Karena ya kita pengennya apa ya? Yang mobil saya pegang pribadi itu juga baru aja kejual. Kejualnya bukan karena kebutuhan, tapi balik lagi ada rezeki ya kita baliknya mainnya ke mobil 90-an, 80-an, 70-an. Seperti itu. Nah, ketika masnya jual itu apa nggak merasa kayak ya apalagi mobil yang kita bangun sendiri ya, maksudnya kita tahu dari proses dia mungkin dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan, atau yang berfungsi mulai dari tidak baik sampai ke baik. Nah, perasaan masnya gimana waktu lepas itu? Karena mungkin suatu kebutuhan atau apa gitu. Kalau ngelepas yang benar-benar mobil yang kita sayang, itu pasti banyak emannya, banyak sayangnya. Cuma dilihat ketika ada yang beli mobil itu minat dan serius, kita lihat kan habis itu ke depannya kan, misalnya bukan yang lihat dalam artian apa, ini mobil semoga baik-baik aja di tangan yang tepat. Ketika dipegang tangan yang tepat, di orang yang tepat, mobil itu kita ngeliatnya jadi kayak suatu, alhamdulillah ini mobil pegang tangan yang tepat. Soalnya apa? Karena mobil kita ngerti trouble jadi bagian mana, kita kasih tahu. Paling enggak orangnya terusin ngerawat mobil ini hingga jadi ibaratnya ya mobil ini seperti kayak gini gitu loh. Ibaratnya. Apalagi terus ngerawat. Tapi kalau misalnya kita kejual habis itu di tangannya nggak tepat, nggak dibenerin lah, paling nggak dibiarin kayak gitu tambah jogrok, itu rasanya kayak aduh eman rare mobil ini kok sampai gini, kalau bisa punya duit atau ya udah mending kasih saya lagi, jual lagi kayak gimana. Sayangnya sih plus minusnya sih. Nah, berarti kan kalau misal nih masnya dapat orang yang beli itu kurang merawat gitu, berarti ada kemungkinan masnya kalau ada rezeki mungkin akan buyback lagi gitu. Ya orangnya jual apa enggak, sama rezeki juga. Iya. Saya pernah kemarin tuh chaser. Iya. Itu saya jual, habis itu nggak diramut, jadi kandang ayam. Ya kan lihatnya kan akhirnya kan masak sendiri. Iya, itu eman. Mobil dalamnya interiornya oli, mobilnya enak, nggak masalah. Atau langsung ibaratnya ya mungkin orang berduit mungkin jadi nggak merawat lah ya istilahnya. Cuma saat habis itu langsung diberantakin gitu aja. Siap. Nah, ya andai kata nih misal memang masnya buyback gitu, berarti masnya kan tahu nih ini mobil lokasi di mana, maksudnya dalam arti dibeli siapa, dipakainya di mana, kota mana gitu, atau biasanya hilang gitu aja. Tahu. Nah itu gimana mas? Kok bisa tahu tuh? Ya masih apa ya, komunikasi. Mobil yang kejual, jadi gini, mungkin banyak ya yang kejual ya. Mobil yang kemarin rata saya itu, jadi yang Corona tahun 72 kebeli ke teman orang tua saya sendiri, itu masih di Pelingan Sidoarjo, dan itu kadang masih ketemu sering di GOR, di alun-alun, ketemu masih dipakai. Jadi mobilnya masih ada. Terus kalau yang Corolla all new itu teman saya di kampus, dan kondisi juga masih tetap seperti apa adanya yang saya jual. Dan juga begitu kemarin Corona, beda. Corona itu sempat ke buyback malah. Terus saat kendala kebutuh dana benar-benar kepepet kemarin, ya mau nggak mau emang saya lepas lagi berarti. Lepas lagi karena kayak gitu sih ibaratnya, kejual lagi, tapi yang jelas sekarang yang di tangan yang tepat sih. Ya udah diramut lagi, ditata lagi supaya apa ya, supaya mobil itu lebih eman. Kalau misalnya ini ada PR ini, tapi kalau misalnya nggak dibenerin kan eman. Ya ini dibenerin sudah yang penting. Iya. Berhubung nih
kalau saya pribadi kan belum pernah coba nih. Iya. Emang bedanya gimana sih? Maksudnya sekarang kan teknologi kan udah maju banget. Iya. Ya namanya power steering lah, kenyamanan saat berkendara lah, keamanan juga. Emang feel apa atau rasa berkendara seperti apa yang Masnya dapat untuk mobil-mobil retro seperti itu? Jadi kalau bawanya itu, kalau misalnya mobil baru itu nyaman. Nyaman. Cuma mobil baru ini ibaratnya kan kita kan budget kan nggak nyampe bisa beli mobil baru kadang-kadang ya. Gimana caranya mobil yang tahun 90-an itu kalau dapat interiornya ori, terus sponnya masih bagus, bersih lagi, itu dapatnya lebih nyaman daripada bawa mobil baru ketemunya. Oh malah gitu ya? Iya. Kalau misalnya ngerasain itu lah enjoy aja, enak aja bawanya. Cuma tetap kadang-kadang saya itu masih kadang-kadang ngecek temperatur. Ya kalau pagi, kalau mobil baru mungkin udah servisnya pasti ke dealernya masing-masing, ya. Cekin radiator apa. Kalau saya tetap mobil 90-an, ya 2 hari sekali paling enggak ngecek radiator, ngecek oli-oli yang ada yang berkurang apa enggak. Berarti masih manual lah ya, kita paling enggak cek sendiri. Cek sendiri gitu. gitu. Kalau misalnya mobil baru kan sekarang udah ada notif. Oh ya, pasti notif kurang apa pasti ada notif via sensor komputer gitu kan. Iya, benar. Tapi benar-benar manual dan terus cici lah naiknya lebih enak lah. Temunya sih gitu kalau saya pribadi loh ya. Iya. Nah kalau Masnya sendiri sudah berapa lama berarti berkecimpung di mobil-mobil gini, dunia mobil? Dunia mobil tuanya? Mobil secara keseluruhan? Keseluruhan 2010 lah kemarin 11 tahun berarti kurang lebih ya? Ya kurang lebih 11 tahun. Pengalaman apa sih yang Masnya kayak unik banget, kayak mungkin yang membekas sama Masnya sampai sekarang, yang ada ya berkaitan dengan otomotif atau mobil gitu? Yang enak nggak enak? Dua-duanya. Yang nggak enaknya ya bukan nggak enak sih, emang jalannya gitu ya. Nggak enaknya itu ketika tahu mendadak kita jalan nyantai, tahu trouble di jalan, mogok. Oh oke. Mogok kan ya anggap aja sekarang pulang tengah malam mogok, lah siapa yang mau bantu kan? Iya. Kita harus geser mobil sendiri, dan itu bengkel juga pada tutup. Iya benar. Nah, itu cuma mesti lagi kita tak ya doa sama minta tolong ya mau ini mobil supaya nggak ada apa-apa, tujuan pengen pulang gitu toh. Ya alhamdulillah sih mobil lancar lagi jalan. Terus yang kalau enaknya sih serunya kadang-kadang sering ditawar di jalan. Oh iya? Orang nggak kenal gitu? Nggak kenal, sering ditawar di jalan. Kita harus niatan jual gitu, sering ditawar. Nah, mobil-mobil retro gini lah. Kan pasti Masnya belum tentu dapat dalam kondisi yang mulus, yang prima, yang masih ya kinclong gitu lah. Iya benar. Nah itu biasanya Masnya gimana? Pengalamannya selama ini biasanya pakai apa? Ya kayak perawatan aja. Perawatan ibaratnya kalau saya lebih pertama gini misalnya. Ini lihat kondisi mobil, catnya masih mulus. Catnya masih mulus, larinya ke mesin. Oke. Mesin dulu dibenerin, pokoknya udah urusan bengkel clear, kaki-kaki. Oke, clear, udah kan? Tinggal ngebersihin habis itu. Interior gitu maksudnya? Udah mulai perawatan. Sekarang kan kaki-kaki mesin sehat, kaki-kaki sehat. Cat juga nggak perlu dicat dengannya. Interior ya kalau kita ngomong ori, tapi belum berarti bersih. Nah, sekarang kan banyak produk baru tuh. Ibaratnya buat perawatan mobil. Nah dari situ kan kita bisa ngerawat mobil. Merawat mobilnya dari situ. Iya, dari situ aja. Nah kalau retro gini biasanya apa sih yang dirawat? Catnya rata-rata kusam. Cat ya rata-rata ya? Catnya rata-rata kusam. Gimana caranya kita bisa nimbulin warnanya lagi satu. Yang kedua mesti kan kalau dari bengkel kan kita banyak oli-oli. Oh oke. Ya. Gimana caranya kita bisa bersihin itu kerak-kerak oli, kerak-kerak air. Kalau ngomong sekarang kita ngomong orang salon itu
inilah water spot. Ya. Itu kan gimana caranya ngilangin krak itu semua di emblem, gimana caranya mobil tahun 90-an bisa sering lagi keluar lagi kayak baru kayak di dan ya mungkin itu salah satu seninya juga ya, balik lagi yang tadi dimana kita ngerawat itu mulai dari mungkin kondisinya nggak prima, kusam, terus kita rawat sampai dia kinclong lagi. Nah, seolah-olah kayak kita beli di tahun ini gitu kan. Nah, iya benar. Iya, paham. Nah, kebetulan ini juga Mas Levi kan dagang mobil ya? Dagang mobil? Khusus retro 90-an? Retro 90-an. Ya, kebanyakan mobil tahun 90 ke bawah. Oke. Sebetulnya 2000 ke bawah. IG-nya apa? Instagramnya kalau mau penasaran bisa ada dicek Levi Car Shop. Levi Car Shop. Oke. Nanti ya tak kasih itulah. Siap. Kasih itulah biar cek lah. Kebetulan sih kalau sekarang ada stoknya aslinya ya. Ini lagi di bengkel. Mercy 3 biji. 220, 230 sama 320. Oke. Kemarin Corolla ES90 udah laku barusan aja. It sound right, boy.